Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat siang kepada Bunda Aas dan Bapak Sofyan dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Hijrianti Fauziah dengan NPM 2050600107. Saya dari kelompok 1, saya di sini sebagai moderator. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Tata Boga Budaya Sunda. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, ada Siti Nur Aisyah dengan NPM 185060081. Yang kedua ada Hari Gurnadi dengan NPM 2050600100. Yang ketiga ada Vina Nabila Putri dengan NPM 2050600101. Yang keempat ada Hijrianti Fauziah dengan NPM 2050600107. Yang kelima ada Dera Sapitri Firman dengan NPM 2050600111. Yang keenam ada Elia Widya Andini dengan NPM 2050600115. Untuk materi yang dibahas ada 5 materi. Yang pertama ada makanan tradisional. Yang kedua ada keanekaragaman makanan Sunda. Yang ketiga ada etika makan orang Sunda. Yang keempat ada makanan khas Sunda dan asal daerah. Yang terakhir atau yang kelima ada fungsi makanan tradisional. Untuk makanan tradisional akan dijelaskan oleh anggota dari kelompok 2. Pada materi yang kedua, persilahkan. Nepangkeun wasta abdi Dera Sapitri Nur Hilman NPM 2050601111. Di dieu abdi bade nerangkeun materi ngeunaan makanan tradisional atau tata boga masyarakat Sunda. Makanan tentu sangat penting bagi kehidupan kita untuk melangsungkan kehidupan. Apalagi makanan yang memiliki nutrisi, serat, dan juga gizi yang tinggi itu sangat penting untuk kita konsumsi. Nah, makanan menurut orang Sunda atau kadaharan adalah segala sesuatu yang bisa dimakan atau bisa dikonsumsi dan tentunya halal. Ada bahasanya menurut orang Sunda, ketika kita belum memakan nasi, maka itu belum dinyatakan makan. Atau meskipun kita sudah mengkonsumsi cemilan seperti lontong, bakso, ataupun gado-gado, karedok, itu tidak afdol jika tidak makan nasi. Nah, menurut Marwanti pada tahun 2000 halaman 112, makanan tradisional mempunyai pengertian yaitu makanan rakyat sehari-hari yang berupa makanan pokok, makanan selingan atau cemilan, atau juga bisa makanan yang memang adanya ketika ada acara tertentu atau momen-momen tertentu yang sudah menjadi tradisi di suatu daerah sejak zaman nenek moyang. Nah, cara pengolahan dari makanan tradisional ini berbeda dengan makanan sehari-hari yang kita masak atau kita olah untuk makan pagi, siang, sore, malam. Karena makanan tradisional ini, cara pengolahan dan juga cita rasanya berbeda sesuai dengan tradisi yang sudah diajarkan oleh nenek moyang kita. Maka dari itu, makanan tradisional di setiap daerah ini mempunyai ciri khasnya masing-masing dan juga keunikannya masing-masing. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Hatur nuhun. Nama saya Hari Gunardi dengan PM 2050600100. Akan melanjutkan materi yang telah disampaikan sebagian oleh pemateri sebelumnya tentang makanan tradisional. Nah, di sini di kalangan orang Sunda tentunya ketika orang Sunda itu dikatakan sudah makan adalah ketika ia makan nasi dengan hidangan lainnya yang berfungsi untuk sebagai penyedap rasa nasi atau bisa disebut dengan sangu atau lebih halusnya lagi rencang sangu. Jenis makanan yang di luar nasi biasa disebut dengan kadaharan cangkarang bongkang. Cangkarang bongkang itu makanan yang
yang dapat dianggap sebagai penyedap saja, penyelang atau pengganjal, atau bahasa Indonesia disebut cuma nyemil, cemilan. Nah, di mana yaitu makanan sementara yang sekedar menghilangkan rasa lapar. Ada berbagai jenis makanan yang di luar nasi, yaitu singkong bakar, singkong kulub, ubi rebus, roti bakar, dan talas rebus. Di dalam budaya Sunda sendiri, makanan tersebut disebutkan dengan ngopi atau ngaleut, yaitu dengan minum air teh atau air kopi. Nah, sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Saya Lia Widiandini dan NPM 205060115 di sini akan menjelaskan tentang keanekaragaman makanan khas Sunda. Provinsi Jawa Barat memiliki keanekaragaman kuliner khas, unik, dan sehat. Adapun ragam kuliner Jawa Barat menurut Kusnaka Adi Miharja dalam bukunya yang berjudul Makanan dalam Khazanah Budaya tahun 2005 halaman 57 yaitu tahu gejrot, kaledok terong, bakaka kayam, nasi kuning, nasi liwet, nasi tumpeng, cobek beluh, dan aneka lalaban seperti antana, eceng, saladah cai, saladah bokor, sintrong, kemangi, terong bulet, tomat, jaat, kacang panjang, mentimun, dan aneka sambal yaitu sambal bajak, sambal goang, sambal goreng daging, dan keanekaragaman kuliner khas Sunda lainnya. Makanan khas Sunda tidak akan terpisah dengan lalaban dan sambal, karena lalaban atau sayuran yang dikonsumsi memiliki banyak kandungan vitamin dan mineral yang berkhasiat dalam penyembuhan berbagai penyakit. Ciri khas kuliner kota Sunda ini sudah ada sejak nenek moyang kita dahulu, yaitu menyantap nasi walaupun lauk pauk seadanya, yang penting tidak ketinggalan dengan lalaban dan sambal. Inilah yang membuat nenek moyang kita atau masyarakat Sunda yang bekerja di sawah tetap sehat dan bugar, karena mereka memilih bahan makanan yang segar, banyak kandungan vitamin dan mineralnya. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Etika makan orang Sunda ada 4, yaitu yang pertama, tidak boleh ceplak atau bunyi, dan tewurap atau sendawa. Yang kedua, tidak boleh ada bunyi sendok yang sering berdenting di piring. Yang ketiga, tidak boleh mendahului cuci tangan dengan orang tua atau tamu apabila sudah selesai makan. Dan yang keempat, tidak boleh mencuci tangan ke dalam kobokan yang ada di atas meja karena dikatakan tidak sopan. Adapun tata cara makan pada suku Sunda yaitu selalu makan dengan tangan tanpa menggunakan sendok dan garpu. Makan selalu ada lalapan daun-daun muda. Berbagai cara memasak ikan seperti dibakar, digoreng, dipepes, dibumbui, dibungkus pakai daun pisang lalu dimasukkan ke dalam abu panas, dicobek, diacar, dibumbu rujak, dan lain-lain. Sambal terasi, sambal muncang kemiri, sambal oncom, sambal goreng, sambal cabai hijau, dan lain-lain. Makanan khas Sunda lain yang memiliki rasa manis, amis-amis biasanya dikelompokkan sebagai makanan penutup. Ciri khas lain asalkan Sunda yaitu kreatif, memanfaatkan bahan dasar yang kebanyakan orang menganggap itu tidak bermanfaat, dan budaya ngaliwut atau makan bersama di atas daun pisang. Di sini saya akan menjelaskan tentang makanan khas daerah Sunda dan daerah asalnya. Yang pertama ada galendo. Galendo merupakan makanan khas daerah Jawa Barat yang berasal dari daerah Ciamis. Nah, galendo ini terbuat dari saripati atau endapan minyak kelapa dan rasanya itu manis. Yang kedua ada empal gentong. Empal gentong merupakan makanan khas daerah dari Cirebon. Makanan ini mirip dengan gulai dan dimasak menggunakan kayu bakar di dalam gentong. Empal gentong ini berisi daging dan jeroan sapi. Makanan khas dari daerah Bogor. Asinan adalah jenis makanan yang dibuat dengan cara pengacaran. Bahan yang diacarnya itu terbuat dari jenis-jenis sayuran dan buah-buahan. Selanjutnya ada tauco. Tauco adalah makanan khas dari daerah Cianjur. Tauco adalah bumbu makanan yang terbuat dari biji kedelai yang telah direbus, lalu dihaluskan dan diaduk dengan tepung terigu, kemudian dibiarkan sampai tumbuh jamur. Selanjutnya ada cokodot. Cokodot atau coklat dodol ini
merupakan salah satu oleh-oleh yang paling diburu wisatawan yang berwisata ke Garut. Cokodot terbuat dari dodol yang dicampur dengan coklat. Nah, selanjutnya ada ali agrem. Ali agrem adalah makanan yang berasal dari daerah Karawang. Ali agrem merupakan makanan yang mirip dengan donat yang bulat dan bolong pada bagian tengahnya. Selanjutnya ada makanan khas Kalua Jeruk. Kalua Jeruk adalah makanan khas dari daerah Majalengka yang terbuat dari olahan kulit jeruk Bali. Selanjutnya ada sate marangi. Sate marangi adalah makanan khas dari daerah Purwakarta. Sate marangi terbuat dari daging domba yang ditusuk-tusuk dan dikasih kecap berupa acar yang dipisah. Nanas. Keripik nanas merupakan makanan khas daerah dari Subang yang terbuat dari buah nanas yang digoreng dengan secara khusus. Selanjutnya ada kolontong. Kolontong adalah makanan khas dari daerah Tasikmalaya yang mempunyai rasa yang manis dan renyah. Lalu selanjutnya ada amparan tatak, adalah kue khas dari daerah Banjar yang dibuat dari buah pisang dan buah nangka. Selanjutnya ada makanan khas daerah dari Sunda yang menjadi favorit semua orang, yaitu seblak. Seblak adalah makanan khas Bandung dengan cita rasa yang gurih dan pedas dan menjadi idaman seluruh kaum. Nah, selanjutnya ada kue jahe, adalah makanan khas dari daerah Sukabumi yang dibuat dari cengkih, kacang tanah atau kayu manis dan dimaniskan dengan madu, gula atau molase. Selanjutnya ada dodol Garut. Dodol Garut adalah dodol yang memiliki cita rasa manis dan berasal dari ketan sehingga teksturnya itu kenyal. Ada tambahan gula, kelapa, dan susu yang membuat makanan ini semakin terasa gurih. Dodol Garut merupakan makanan yang tahan lama meskipun tidak menggunakan bahan pengawet dalam pembuatannya. Lalu selanjutnya ada mochi. Mochi adalah makanan khas daerah dari Sukabumi dengan makanan berbentuk bulat dan tekstur yang lembut, kenyal, dan juga manis. Untuk rasanya ada beberapa varian. Yang pertama ada isi kacang tanah, isi stroberi, isi es krim, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada gado-gado. Gado-gado adalah makanan khas daerah Jakarta. Makanan ini berisi sayuran yang direbus, irisan telur, dan juga tahu, serta ditaburi oleh bawang goreng dan kerupuk. Sayur-sayuran ditambahkan dengan bumbu kacang atau saus dari kacang tanah yang telah dihaluskan yang kemudian diaduk merata. Lalu selanjutnya ada tahu Sumedang. Tahu Sumedang ini adalah tahu yang tanpa isian dengan bagian luar agak garing dengan cita rasa yang gurih, yang membuat cita rasa yang unik dibandingkan tahu jenis lainnya. Selanjutnya ada colenak. Colenak adalah makanan khas daerah Bandung yang berupa tape bakar, ini terbuat dari peyem atau singkong yang dibakar. Biasanya colenak ini disantap dengan cara dicocolkan pada gula Jawa yang cair yang dicampur dengan serutan kelapa. Bagian terenak dari colenak adalah sensasi gula dari tape yang dibakar saat cungkring. Cungkring merupakan makanan khas daerah Bogor yang terbuat dari kikil, kulit, dan hidung sapi. Selanjutnya ada mie kocok. Mie kocok merupakan makanan khas daerah Bandung. Makanan ini terbuat dari bahan dasar mie kuning yang dihidangkan bersama kuah yang terbuat dari kaldu sapi. Mie kocok umumnya tersaji bersama toge yang sudah direbus, bakso, irisan kikil, jeruk nipis, dan taburan daun seledri, daun bawang. Untuk menambah kelezatannya juga bisa ditambahkan babat. Lalu Selanjutnya ada makanan khas daerah Cirilin, yaitu wajit. Wajit adalah makanan khas yang terbuat dari beras ketan dengan campuran gula aren dan parutan kelapa. Nah, wajit dibungkus dengan menggunakan daun jagung yang kering yang bisa menambah aroma manis wajit tersebut. Nah, selanjutnya ada tape ketan. Tape ketan adalah makanan khas yang mempunyai rasa yang manis dan segar dengan sedikit rasa asam. Rasa asam inilah yang menjadi ciri khasnya. Saya akan menjelaskan fungsi makanan tradisional bagi masyarakat Sunda. Yang pertama ada fungsi ungkapan ikatan sosial. Sebagai hasil budaya Sunda, makanan tradisional bisa mengikat
secara sosial bagi orang-orang Sunda. Contohnya, peyem Bandung adalah makanan khas daerah Sunda yang telah ada sebelum kemerdekaan atau mungkin penghujung abad ke-19. Yang kedua, fungsi yang kedua yaitu ungkapan solidaritas kelompok. Sebagai hasil sebagian kebudayaan, makanan tradisional menjadi bagian dari rasa solidaritas pada zaman dahulu. Selain itu juga orang Sunda di pengumbaran atau jauh dari tanah kelahirannya mendapati makanan tradisional yang disajikan orang Sunda yang juga berada di pengumbaran. Hal itu akan menambah solidaritas bagi dirinya menganggap saudara pada yang menyuguhkannya menjadi bagian dari perjuangan rakyat Jawa Barat. Terakhir ada fungsi simbolisme bahasa. Para pemuda yang tergabung dalam Santara Rakyat dan berjuang secara gerilya dan frontal di daerah Bandung pernah menderita kekalahan, terutama sebelum dan sesudah peristiwa Bandung Lautan Api. Pada kalangan mereka akhirnya berkembang istilah pemuda berjiwa peyem karena dianggap lembek dan tak bersemangat menghadapi musuh Belanda. Sebagai tanda tegangan suasana waktu itu antara makanan dan perjuangan, setelah itu pada lagu Colena, belum peyem di gulaan yang berkembang ketika perjuangan fisik menjadi tanda bahwa makanan tersebut populer dan menjadi bagian dari perjuangan. Terima kasih kepada pemateri dari anggota kelompok 2. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan tadi. Jadi, makanan tradisional adalah makanan pokok yang dimakan sehari-hari oleh masyarakat Sunda. Makanan tradisional juga sering disebut dengan makanan selingan atau makanan saji, khusus yang sudah turun-temurun dari nenek moyang kita. Di kalangan orang Sunda juga, belum makan nasi berarti orang tersebut belum makan. Ciri khas orang Sunda ya. Selanjutnya, masyarakat Jawa Barat memiliki ciri khas kuliner yang unik, terutama untuk makanan khas Sunda. Makanan khas Sunda tidak terlepas dari lalaban dan sambal yang sangat enak ketika dimakan. Biasanya orang Sunda makan secara bareng-bareng di saung yang berada di tengah sawah dengan lauk pauk yang seadanya. Itu sangat nikmat untuk menjalin silaturahmi bersama keluarga, apalagi sekarang unggahan ya teman-teman ya. Banyak keluarga yang makan bareng-bareng, ciri khas orang Sunda. Masyarakat Sunda juga memiliki karakter yang periang, sopan, santun, lemah, lembut, murah senyum, dan menghargai kepada orang yang lebih tua darinya. Tata cara makan orang Sunda tidak boleh bersendawa, karena kalau kata orang dulu pamali katanya ya. Terus tidak boleh makan sambil bicara, tidak boleh ada suara sendok. Cara duduk orang Sunda ketika makan yang baik yaitu bersila untuk lelaki dan emok untuk perempuan. Makanan khas Sunda berupa galendo, empal gentong, tauco, asinan Bogor, cocodot khas dari Garut itu, ali agrem, kalua jeruk, sate marangi itu khas dari Purwakarta ya, pasti teman-teman sudah mencobanya dan sering mendengar sate marangi itu ya. Ada keripik nanas, kelontong, kolontong, amparan tatak, seblak, dan kue jahi. Apalagi seblak itu pecinta wanita. Kalau lagi bete pasti larinya seblak dengan seblak yang pedas banget. Dan ada juga fungsi dari makanan tradisional berupa fungsi ungkapan ikatan sosial, fungsi ungkapan solidaritas, kelompok, dan fungsi simbolisme bahasa. Baik, maka dari itu kami dari kelompok 2 izin mengundurkan diri, dan saya sebagai moderator juga izin mengundurkan diri. Saya akan kembalikan kepada Bunda As dan Bapak Sofyan. Pada teman-teman yang ingin bertanya tentang materi yang sudah dibahas, boleh dipertanyakan pada kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip Sunda.